Di Amerika, tepatnya di New Orleans, ada sebuah rumah tua yang dihuni oleh ratusan hantu dengan wujud yang sangat mengerikan. Ratusan hantu ini dulunya adalah para budak yang disiksa dengan sangat kejam oleh majikannya. Dan majikan tersebut adalah seorang sosialita kaya raya bernama Madame Lalaurie. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Maria Delphine McCarthy atau yang biasa dikenal sebagai Madame Delphine Lalaurie merupakan seorang wanita konglomerat yang lahir di New Orleans, Amerika Serikat pada 19 Maret 1787. Ayahnya bernama Louis dan ibunya bernama Mary. Keluarganya sendiri diketahui merupakan orang terpandang yang sangat berpengaruh di sana. Mereka hidup berkecukupan dan harmonis. Banyak dari mereka yang menempati posisi penting di militer dan juga politik serta menjadi tuan tanah. Bisa dibilang keluarganya udah setara kayak bangsawan lah ya. Nah, si Delphine ini sejak kecil udah sadar dirinya itu kaya dan punya kuasa. Pada 1807, ibu dari Delphine meninggal dunia. Atas kepergian ibunya ini, sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita kulit hitam bernama Sophie. Bersama dengan istri keduanya, ia memiliki seorang anak perempuan yang lahir pada tahun 1815 yang bernama Delphine MSC McCarthy. Sebelumnya, di tahun 1800 nih, Delphine kecil harus melalui takdir yang cukup berat. Di usianya yang baru menginjak 13 tahun, ia sudah harus menikah dengan seorang duda berusia 35 tahun. Nama calon suaminya ini cukup panjang, yaitu Don Ramon Lopez y Angulo de la Candelaria. Ya, aku nggak tahu pronunciation-nya kayak gimana, tapi intinya suaminya ini bukanlah orang sembarangan. Kita panggil aja Ramon ya. Ramon ini merupakan seorang staf istana yang mengurusi suksesi raja-raja Spanyol dan merupakan komandan tertinggi kedua untuk gubernur Louisiana. Tapi sayangnya pernikahan Delphine dan Ramon ini berlangsung sangat singkat, yaitu tepatnya 5 tahun setelah pernikahan nih. Pada 11 Januari 1805, Ramon diketahui meninggal dunia. Kematian Ramon sendiri sangat mendadak disebabkan karena kecelakaan kapal yang ditumpanginya. Beberapa hari setelah kematian tersebut, diketahui Delphine ini melahirkan anak perempuan pertama mereka, yang nama anak perempuannya ini juga panjang, jadi aku tulis saja ya. Delphine yang ditinggal suaminya memutuskan untuk kembali lagi ke New Orleans. Dia juga ingin menikah lagi nih, dia nggak sanggup untuk menjanda. Dan di ulang tahunnya yang ke-20, tepatnya di tahun 1807, ia menikah dengan Jean Paul Blanqui, yang merupakan seorang pebisnis dan pengacara. Nah, di momen sebelum menikah inilah ibu si Delphine itu meninggal dunia. Nah, ketika ibunya meninggal, dia melimpahkan harta warisan yang sangat banyak kepada Delphine. Mulai dari tanah, hewan ternak, sampai para pelayan atau kasarnya budak. Tepatnya Delphine ini diberikan 52 orang budak. Bukan itu aja, ayahnya Delphine juga memberi si Delphine ini tanah dan 26 budak tambahan. Jika dihitung pada masa sekarang nih, kekayaan Delphine itu sudah mencapai lebih dari 2 juta dolar. Dan ya, di sini juga Delphine udah diwarisi sangat banyak budak oleh orang tuanya. By the way, si suami barunya ini, kan tadi aku bilang dia tuh pebisnis kan. Nah, dia itu menekuni bisnis perdagangan budak. Desas-desusnya nih bilang kalau Jean Paul ini sengaja menikah dengan Delphine karena mengetahui warisan yang ditinggalkan orang tuanya kepada Delphine sangat banyak. Jadi pengen uangnya Delphine lah. Suami keduanya ini pun membeli rumah 2 tingkat di New Orleans. Rumah itu diberi nama Villa Blanc. Di sana, Delphine hidup dengan suami dan anaknya. Pada tahun 1815, Delphine sudah memiliki 4 orang anak bersama suami keduanya ini. Mereka hidup dengan penuh kenyamanan dan kemewahan. Namun, kebahagiaan ini cuma sementara, karena 8 tahun kemudian, Jean Blanqui ini meninggal dunia di usianya yang ke-50 tahun. Sementara, Delphine saat itu umurnya udah 28 tahun dan ditinggal suaminya pergi. Setelah ditinggal oleh suami keduanya ini, Delphine menjanda selama 10 tahun. Namun pada 1825, Delphine kembali membuka hatinya untuk seorang pria muda. Pria muda ini bernama Leonard Louis Nicholas Lalaurie. Dari pernikahan ketiganya inilah Delphine mendapatkan panggilannya, yaitu Madame Lalaurie. Keduanya pertama kali bertemu ketika salah satu anak dari Madame Lalaurie ini sakit dan dia perlu dokter. Dan saat itu satu-satunya dokter yang bisa untuk merawat penyakitnya anaknya ini adalah si dokter Leonard ini. Nah, lama-kelamaan mereka jadi saling jatuh cinta si dokter sama si madam ini. Leonard merupakan seorang dokter muda yang baru menginjak usia 25 tahun. Dan ia berhubungan dengan Madame Lalaurie yang
yang memiliki perbedaan usia yang terpaut jauh, yakni 13 tahun. Sebelumnya, keluarga Leonard ini banyak yang skeptis dengan hubungan keduanya. Karena Madame Lalaurie ini hitungannya adalah wanita tua kaya raya usia 38 tahun, punya 5 anak, dan sudah menjanda 2 kali. Kayak ada yang salah gitu sama si perempuan ini. Ya meskipun dia kaya raya ya. Tapi saat itu Madame Lalaurie ini udah keburu hamidun duluan. Jadi mereka harus menikah. Karena kehamilan di luar nikah merupakan aib yang besar, terutama bagi kalangan kelas atas. Karena inilah mereka harus mengesahkan pernikahan mereka, baik secara hukum maupun agama. Ya, sekarang Madame Lalaurie udah sama suami ketiganya. Namun, siapa sangka pernikahan ketiganya ini juga berakhir tidak bahagia. Usut punya usut, mereka seringkali bertengkar dan bersitegang satu sama lainnya. Madame Lalaurie juga dikatakan kerap mengalami kekerasan dari suaminya ini. Hal inilah yang menjadikan usia pernikahan mereka begitu singkat. Tepatnya pada 16 November 1832 mereka resmi bercerai. Beberapa spekulasi menyatakan bahwa kehancuran pernikahan Madame Lalaurie dengan suami ketiganya ini menjadi penyebab si Madame melakukan hal brutal kepada para pelayannya. Bisa dibilang si Madame ini stres ya ditinggal suaminya. Jadi dia melampiaskan stresnya itu kepada para pelayan atau para budaknya ini. Setelah bercerai dengan suami ketiganya, Madame Lalaurie diketahui membeli sebuah rumah besar di 1140 Royal Street, New Orleans. Rumah besar dan mewah ini dilengkapi dengan kurang lebih 100 orang budak atau para pelayan. Pada awalnya, warga sekitar rumahnya mengenal Madame Lalaurie ini sebagai sosok yang baik. Ia juga dikenal sebagai sosok yang memperlakukan pelayan-pelayannya dengan baik dan penuh perhatian. Namun, di balik itu banyak rumor yang beredar kalau ternyata Madame Lalaurie ini tidak sebaik sebagaimana yang ditampilkan di masyarakat. Banyak yang bilang dia itu menyiksa budak-budaknya. Tapi nih ya, karena Madame Lalaurie ini itu orang kaya yang berpengaruh, rumor tersebut cuma dianggap angin lalu aja. Apalagi si Madame ini sering melakukan hal-hal baik, kayak sering nyumbang-nyumbang gitu. Jadi ya kayak nggak mungkin gitulah dia berlaku kasar sama pelayannya. Rumor tentang kejahatan Madame Lalaurie ini mulai merebak lagi ketika suatu hari, Madame Lalaurie ini menyuruh salah satu pelayan mudanya untuk menyisir rambutnya. Kalau nyisir rambut kan biasa tuh ya, ada yang nyangkut. Nah ini nggak sengaja kan rambutnya ketarik. Terus si Madame ini emang sakit sih, tapi dia langsung marah besar banget kayak orang kesurupan. Si pelayan itu langsung ditampar dengan sangat keras dan dikejar-kejar. Si pelayannya ini sampai lari ke arah balkon di lantai atas, dan di balkon itu si pelayannya terjatuh dan meninggal dunia. Dia jatuh ke lantai bawah. Akibat kasus ini nih, nggak berapa lama kemudian, sepupunya si Madame Lalaurie yang merupakan gubernur setempat datang untuk berkunjung dan sekalian memeriksa TKP. Setelah itu kasusnya sampai dibawa ke pengadilan. Tapi namanya juga orang kaya dan berpengaruh, si Madame Lalaurie ini tidak dipenjara, melainkan cuma dikasih hukuman ringan berupa bayar denda aja. Kalau bayar denda mah gampang ya buat dia. Dan gitu deh, kasus selesai. Semua orang kemudian melupakan kejadian tersebut dan hanya menyangka bahwa peristiwa itu nggak lebih dari sekedar kecelakaan biasa. Sampai akhirnya sebuah peristiwa membukakan mata seluruh warga New Orleans. Sebagai sosialita kaya raya, Madame Lalaurie ini sering mengadakan pesta di rumahnya yang sekarang sering disebut sebagai Lalaurie Mansion. Nah, di situ banyak orang-orang berpengaruh yang menghadiri pesta tersebut. Suatu hari nih, di tengah keramaian pesta, muncul api besar dari arah ruang dapur. Saat itu, api membesar dengan sangat cepat dan membuat keadaan sangat kacau. Semua orang berlarian kabur, dan kebakaran ini terjadi tepatnya pada tanggal 10 April 1834. Saat rumahnya kebakaran nih, si Madame Lalaurie ini berhasil melarikan diri. Oh ya, nggak lupa dia berhasil menyelamatkan beberapa perhiasannya, dan dia langsung kabur gitu aja. Sementara pemadam kebakaran sibuk memadamkan api yang udah menjalar kemana-mana. Akhirnya kebakaran berhasil sih dipadamkan, dan para petugas kemudian masuk menelusuri rumah tersebut, sekedar memastikan keadaan di dalam itu benar-benar terkendali. Dan betapa kagetnya para petugas tersebut melihat di dalam rumah, tepatnya di salah satu ruangan nih, terdapat beberapa pelayan yang kondisinya lagi terikat. Setelah itu beberapa warga berusaha untuk menyelamatkan para pelayan ini. Melihat banyaknya pelayan yang diikat kayak gitu nih, hampir seluruh warga kota itu jadi marah dan mereka menggeledah rumah tersebut. Mereka menghancurkan jendela dan merobohkan pintu sampai hampir tidak ada yang tersisa. Oh ya, ketika para warga ini tiba di ruangan dapur, mereka melihat seorang pelayan perempuan yang berusia 70 tahun dan dia sedang terikat di samping kompor. Nah, ternyata pelayan perempuan itulah yang membakar rumah tersebut. Ia sengaja membakar rumah tersebut agar terselamatkan dari penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Siapa lagi kalau bukan Madame Lalaurie.
Pelayan perempuan itu lebih memilih mati ketimbang disiksa secara sadis dan brutal oleh majikannya. Dan setelah dibebaskan nih, pelayan perempuan ini memberitahu bahwa di loteng rumah tersebut ada ruangan tempat Madame Lalaurie menyiksa para pelayannya yang lain. Mendengar hal tersebut, para petugas segera naik ke loteng. Di sana mereka menemukan pintu yang terkunci rapat. Nah, setelah pintu itu didobrak nih, bau busuk menyengat langsung nyembur keluar. Bener-bener bau yang busuk banget. Dan di dalamnya mereka lebih dikagetkan lagi dengan tumpukan mayat manusia. Jumlahnya puluhan dengan kondisi tubuh yang enggak utuh. Udah berantakan banget. Ini aku deskripsikan aja ya biar sedikit terbayang. Nah, saat itu ada mayat pelayan yang kelaminnya dipotong. Ada juga pelayan yang isi perutnya itu terbuka dan usus di dalamnya itu keluar dan melilit tubuhnya sendiri, kayak diikat sama usus sendiri. Pemandangan lainnya ada pelayan yang mulutnya dijahit dan di dalamnya itu disumpel banyak sampah. Terus ada lagi yang paling gila adalah manusia dibuat kayak kepiting. Maksudnya di sini adalah kaki dan tangan dari beberapa orang itu dipotong, terus disambungin lagi ke satu badan manusia. Jadi benar-benar kayak kepiting, banyak tangannya. Ada juga yang wajahnya nggak bisa dikenali karena wajahnya itu dikulitin. Kulitnya dikelupas, benar-benar hilang kulitnya di wajahnya. Terus ada juga yang jari-jari tangannya tuh dipotong tipis-tipis biar kayak ulet bulu. Selain itu juga diketahui organ-organ tubuh di sana banyak yang hilang. Sementara sisa mayat lainnya itu udah nggak berbentuk lagi. Ada yang gelantungan, ada yang ketumpuk, pokoknya parah banget. Darah di mana-mana, lalat dan belatung juga memenuhi seluruh ruangan. Di titik ini, orang-orang menyimpulkan kayaknya si Madame Lalaurie ini melakukan eksperimen gila sama manusia, sama para pelayannya. Dan di sisi lain ruangan itu nih, ternyata ada beberapa pelayan yang masih hidup. Mereka teriak-teriak karena terkurung di dalam kandang anjing yang kecil banget. Tulang-tulang mereka pada terpelintir dan kaku karena dipaksa masuk ke kandang anjing yang sangat kecil, di mana badan mereka nggak muat. Bisa kebayang nggak, pemandangannya tuh udah bener-bener mengerikan. Selain itu, terdapat pula sekumpulan tengkorak manusia dengan lubang di kepalanya yang udah kayak dilubangi dengan menggunakan bor. Bahkan seorang pelayan yang ditemukan masih hidup yang dikurung tadi itu juga memiliki lubang di kepalanya, bahkan dipenuhi belatung. Berbagai penemuan mengerikan juga ditemukan setelah insiden itu terjadi, di mana polisi menemukan tulang belulang manusia yang terkubur di area sekitar Lalaurie Mansion. Tulang belulang tersebut diketahui milik para pelayan yang meninggal akibat penyiksaan brutal si madam ini. Para pelayan tersebut sengaja dikuburkan untuk menutupi kebiadaban dan kekejaman si madam. Ada yang bilang eksperimen manusia ini ada hubungannya dengan suami ketiganya. Setelah insiden itu terjadi, Madame Lalaurie ini menghilang total. Dan setelahnya, ia diketahui menetap di Paris hingga akhir hayatnya. Ia tutup usia pada 7 Desember 1849 dengan penyebab yang masih sangat misterius. Spekulasi mengenai kematiannya beredar ketika sebuah surat ditemukan. Surat tersebut menyatakan bahwa ia memiliki sebuah penyakit tertentu. Namun, tidak dijelaskan secara spesifik tentang penyakit yang dideritanya. Hingga akhir hayatnya nih, si Madame Lalaurie tidak pernah dihukum satu kali pun atas kekejaman yang ia lakukan. Ia selamat begitu aja dari semua hukuman yang seharusnya ia terima. Lalu, apa yang terjadi dengan Lalaurie Mansion? Lalaurie Mansion ini sempat beberapa kali direnovasi. Sempat dijadikan sekolah, rumah, bahkan panti jompo. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Pasalnya, banyak sekali orang yang mengalami kejadian-kejadian supranatural. Seperti mendengar suara-suara, teriakan, bahkan permintaan tolong. Pokoknya yang masuk di sana tuh banyak yang diganggu. Banyak juga yang melihat penampakan-penampakan hantu mengerikan di rumah tersebut. Rumah Madame Lalaurie sendiri sampai sekarang masih berdiri kokoh di New Orleans. Tapi nggak pernah ada penghuni yang bertahan lama saat menempati rumah itu. Rumahnya menjadi salah satu rumah angker yang paling fenomenal di Amerika dan menjadi saksi bisu kekejaman dan kebrutalan Madame Lalaurie. Bahkan ya, ada sisi positifnya, kalau bisa aku bilang positif, rumah ini menjadi tujuan wisata bagi para penikmat horor. Bahkan ada tiket turnya juga. Kalian nih kalau ada kesempatan jalan-jalan di Amerika, di New Orleans, bisa coba mampir melihat rumah tersebut. Tapi katanya sih nggak sembarang orang bisa masuk. Gimana? Ada yang berani? Mau coba kah? Oh iya, dan juga gimana menurut kalian cerita kali ini? Kenapa si madam ini bisa sekejam itu? Apa dia beneran gila? Tapi masa iya dia ngelakuin semua itu sendirian? Padahal pelayannya ada banyak banget loh. Dan dia seorang diri ngelakuin hal brutal kayak gitu. Komen di bawah ya, dan jangan lupa di like dan subscribe juga. Bye-bye.